Kopi Senangan, saya Jerry dari Borneo Dimex Club. Untuk ini kali punya video, saya akan coba buat penerangan barang-barang suspension yang ada dijual di KK 4x4 lah. Saya bukan seorang profesional suspension, saya pun owner biasa juga macam kamu. Tapi saya coba yang terbaik lah untuk bagi penerangan barang-barang begini, supaya kawan-kawan yang langsung tidak knowledge ini, diorang pun boleh tahu sedikit-sedikit lah barang-barang ini. Dan macam mana mau membezakan barang baik dan barang tidak baik lah, ataupun yang lebih tepat lagi barang yang sesuai untuk kegunaan kamu lah. Jadi terima kasih kepada KK 4x4 Kolombong sebab bagi peluang untuk saya buat ini video. Apa yang kita nampak di depan mata kita ini rata-ratanya barang dari Thailand lah, oke? Profender, PNK, Sun 4x4, dan juga ini leaf spring dan ether leaf samitir, kecuali satu saja, yaitu King Spring dari Australia. Jadi saya coba buat penerangan yang terbaik lah. Oke, so saya mulakan penerangan pasal absorber dulu lah. Jadi ini antara absorber yang ada dijual di sini. Ini jenama PNK, jenis minyak ataupun orang bilang hydraulic. Ini Profender adjustable gas. Ini monotube 2.0. Ini pun monotube juga, tapi model Queen Series. Jadi sepintas lalu keempat-empat absorber ini semua menggunakan prinsip kerja sistem hidrolik lah. Jadi kalau kita belah semua ini, dia tetap ada minyak di dalam dan dia tetap ada gas di dalam. Yang ini absorber minyak, biarpun orang bilang minyak, dia bukan gas. Kalau dari segi sains dia kurang tepat juga, sebab udara di sekeliling kita ini pun sebenarnya terdiri daripada beberapa jenis gas. Contohnya nitrogen 78%, oksigen 21%, 1% itu gas lain-lain. Jadi dia tetap ada orang bilang gas di dalam. Yang membedakan ini sama ini ialah tekanan. Tekanan gas. Yang ini tekanan nitrogennya dalam 50 psi. Ini tekanan nitrogennya dalam mungkin 100, 150. Ini pun lebih kurang sama. So, yang mana sesuai untuk kamu? Kalau dari segi harga, ini mungkin dalam 1.400 satu set. Ini harga dia sekarang mungkin dekat 2.000 sudah. Ini satu set dalam 3.150. Ini satu set 5.950. Jadi yang mana ngam untuk kamu? Orang yang tidak tahu apa-apa tuh mungkin dia akan pikir, oke, ambil yang inilah sebab ini paling murah kan. Sebenarnya tidak juga. Kamu kena tengok juga kamu punya cara penggunaan. Ini absorber minyak ini, kalau kita tekan dia memang lembut, tapi masalahnya bila dia sudah panas, dia punya sifat betul-betul cepat berubah. Jadi apa yang kita nampak, saya rasa sebelum ini PNK ada buat satu video demo, diorang tekan ini absorber untuk menunjukkan yang lembut, so dia lagi selesa lakunun. Bukan juga cara begitu tuh sebenarnya kalau mau terangkan absorber. Mau kita pasang di kereta dulu, kita tes dulu, baru kita tahu. Di sana kita nampak dia punya sifat itu boleh berubah macam mana. Especially kalau dia sudah panas. Absorber ini, semua ini pun akan panas. Semua ini pun performance-nya akan drop bila sudah panas. Tugasnya memang untuk jadi panas, mengubah tenaga kinetik jadi tenaga haba. Cuma bezanya siapa punya performance ini yang drop paling banyak. Jadi bila ini minyak sudah panas, dia cair kan, jadi dia cair, dia punya kelikatan menurun, kelikatan dia menurun, permainan piston ini dia anulah senang naik turun, dia macam tidak berapa makan sudah. Umpama orang bilang kau punya sistem brake masuk angin, dalam istilah absorber dipanggil shock fade, tidak berapa makan sudah itu mainan absorber. Itulah kenapa kita ada absorber gas, dipump dengan gas nitrogen bertekanan rendah untuk mengatasi kelemahan yang ada pada absorber minyak. Ini kalau kita guna untuk kegunaan bandar, contohnya kalau kau tinggal di KK, pagi kau pergi kerja, lepas itu kereta kau parking dari pagi sampai petang baru kau pulang, baru kau bawa kereta. Ini oke lah, tidak masalah.
Tapi untuk orang yang kegunaannya yang macam di luar KK, jarak perjalanan dia pun yang agak jauh, jalan bulan lagi, so kurang-kurangnya pun dia kena juga pilih Epsobo yang macam begini. Tapi begini, kalau saya lah kan bagi nasihat sama kawan, sebab ini satu set harganya sekarang 2.000, lebih kurang lah. Ini satu set harganya sekarang dalam 3.150, beza 1.100 lah. Saya akan bagi tahu kawan, kalau kamu mau upgrade suspension, kalau kamu sudah intai yang ini, saya bilang jangan alang-alang, terus ambillah yang ini. Sebab yang ini, tahun pertama kau pakai, masih oke. Kau main dia punya adjust-adjust ini pun, masih oke lagi. Tapi bila sudah start masuk tahun kedua, ketiga, kamu akan rasa sudah dia punya performance tuh semakin drop. Waktu tuh kau adjust lah macam mana sekalipun, dia tetap tidak akan sampai kemana lah. Ini pun bercakap berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah tes yang begini, saya pernah tes yang begini, saya pernah tes yang begini. Jadi itulah saya bilang, kalau saya kasih tahu sama kawan, terus ambil yang inilah. Sebab ini macam di kereta saya sudah masuk tahun kedua. Kawan-kawan lain pun ada yang sudah masuk tahun kedua dan diorang bagi feedback dari segi performance-nya, walaupun waktu panas, waktu berjalan di atas jalan bulan, jalan gravel dalam suasana cuaca yang panas, tidak juga terasa sangat drop itu performance, masih lagi rasa comfort. Dan yang perbezaan terbesar ini, dia boleh servis. Beli satu kali, pakailah selama mungkin. Kita tidak perlu mau orang bilang pakai secukup-cukupnya sebelum kita ganti baru. Ini kalau kita ganti awal memang kita rugi. Tapi kalau kita pakai lama pun kita akan rasa makin lama makin drop. Ini lagi jangan cakap lah. Ini kalau bilang untuk kegunaan yang heavy duty kurang sesuai. Bila orang bilang heavy duty, kadang-kadang itu orang bilang mau mengelirukan kamu dari segi marketing siapa itu. Heavy duty ini mungkin maksudnya ini kalau ini Kemek, ini punya fungsi ini tetap berjalan. So ini twin tube, monotube. Tube di luar Kemek, tube di dalam masih boleh berfungsi dengan normal. Monotube dia ada kelemahan tuh. Bukan juga senang-senang terjadilah, tapi kalau ini Kemek, ini piston, dia mungkin boleh jam. Itulah kenapa sebelah belakang untuk lebih selamat, dia dipasang terbalik, supaya kurang risiko kena batu. Tapi kalau twin tube, kau tidak boleh buat begitu. Kalau ini adalah kedudukan normal, kau tidak boleh pasang terbalik di belakang, sebab gasnya sepatutnya berada di sini. Bila kau kasih terbalik, gasnya lari pergi sini, dia punya fungsi jadi lain sudah. Kalau monotube, di sini dia ada satu floating piston. Di sini ada satu piston, minyaknya penuh di sini, high pressure nitrogen gasnya di sini. Jadi, walaupun kamu kasih terbalik, dia tidak mengganggu fungsi ini monotube. Oke? So, dia boleh service. Bila sudah kamu rasa sampai masa macam tidak berapa sedap sudah punya mainan, bawa saja balik pergi sini. Tauke akan buka penutup ini, buang minyak yang lama, lepas itu di sini ada tempat untuk pump balik gas nitrogen yang baru. Oke? Di dalam dia punya seal-seal nih, mana yang patut diganti, akan diganti. So, cost service dalam 100 lebih sebatang. So, untuk jangka masa panjang dia sangat berbaloi. Kalau yang macam begini ini, memang orang bilang pakai buang lah, sebab dia memang tidak boleh servis. Oke. Yang ini pula dia punya tombol ini, dia lebih kepada kontrol berapa besar bukaan lubang itu. Sebab bila piston ini bergerak ke bawah, dia akan tolak minyak itu ke bawah, dia akan melalui lubang knob ini. Nomor 1 mungkin bukaannya paling besar, seterusnya nomor 2, orang bilang ini fungsinya macam normal, damping dan rebound normal. Nomor 3, dia akan lagi keras daripada nomor 2. Dan nomor 4, dia akan lebih keras daripada nomor 3. So, makin kecil nomor, makin lembut lah ini feel. Makin besar nomor, makin keras. Oke, di sini dia akan ada satu foot valve lagi untuk kontrol aliran minyak itu. Dia pergi di luar sini. So, secara asasnya lah kan, absorber jenis gas begini. Contohnya yang famous nih macam Allman Emu Nitro Charger Spot itu.
dia pun jenis twin tube gas. Dia memang oke. Dia sebenarnya oke. Boleh dikatakan untuk semua jenis aplikasi pun boleh pakai. Tapi itulah, bila dia sudah panas, penggunaan jangka masa panjang, lepas tu jarak perjalanan lagi jauh, kamu akan rasalah performance-nya itu drop. Sebab itu ada absorber macam monotube ini untuk mengatasi kelemahannya ini. Saya rasa even ARB sendiri pun, diorang pun sedar juga limitation itu nitro charger spot. Sebab itu ARB sendiri pun keluarkan MT64 punya monotube. Tapi harga dia memang kebanyakan kita tidak mampu milik lah. Jadi nasiblah kita ini masih ada pilihan lagi yang mampu milik keluaran Profender ini. Jadi sedikit sejarah juga lah pasal ini tauke sama company Profender nih. Dulu ini absorber nih, dia sebenarnya senang leaking. Jadi banyak absorber ini yang sudah si tauke return balik ke kilang Profender. Sampai itu tauke di Thailand dia tidak puas hati. Dia bilang kenapa di Thailand tidak leaking, di Sabah leaking pula. Jadi bila taukenya turun untuk siasat, rupa-rupanya bukan saja kita punya jalan bulan punya lubang itu legend, kita punya habuk pun legend sampai boleh tembus itu seal. Jadi dari situ Profender buat penambahbaikan. Dia improve ini seal, so sekarang dia tidak sudah senang leaking. Jadi ada sumbangan dari si tauke ini untuk membuatkan absorber ini lagi tahan lasak. Oke. Dan seterusnya diorang punya persahabatan itu diteruskan lagi dengan monotube ini. Monotube yang kamu nampak di KK4x4 nih, dia tidak sama dengan monotube yang walaupun dari jenama Profender, dia tidak sama dengan yang kamu beli di Shopee ataupun di mana-mana tempat yang lain. Yang ini dia sudah kena revolve khas dari kilang Profender, khas untuk jalan bulan Sabah. Apa itu revolve? Revolve ialah dia tune balik kepingan-kepingan shim di piston itu untuk sesuaikan dengan jalan kita. Kenapa perlu tune balik? Sebab ini Profender ini, monotube ini, dia dibuat mengikut spek jalan di Thailand. Di Thailand, jalan dia cantik. Ada orang bilang lagi cantik daripada even di Semenanjung. So, untuk kita punya jalan di Sabah nih, jangankan bilang jalan di Thailand, sama jalan di Semenanjung pun kita masih jauh ketinggalan. Jadi, bila compare lagi dengan jalan Thailand, lagilah jauh ketinggalan. Sebab itu, untuk mendapatkan performance yang terbaik, tauke ini, tauke KK4x4 nih, KK4x4 Kolombong, dia request dengan tauke Profender untuk set balik, revolve balik. Buat dia special, buat dia yang paling optimum untuk jalan bulan Sabah. Kalau di jalan bulan Sabah dia boleh perform, saya yakin untuk kawan-kawan di Sarawak dan Semenanjung pun dia memang boleh perform. So itulah beza dia. Kamu tidak akan dapat spek begini di tempat lain, hanya di KK4x4 Kolombong. Oke? Apalagi? So, secara kesimpulannya, secara sepintas lalu dia, saya rasa saya tidak perlulah terlampau detail. Kalau yang orang bilang penggunaan yang light duty sedikit, yang ini oke lah, oke? Boleh lah. Kalau yang orang bilang untuk overall, yang begini semua ini sebenarnya boleh. Tapi orang bilang kita mau comfort kan. Jadi upgrade sedikit yang jenis beginilah. Ini dia punya upgrade lah. Upgrade dari ini kepada ini. Tapi macam yang saya bilang tadi, kalau kamu sudah ada budget untuk begini, apalagi alang-alang terus yang inilah. Sebab long term dia boleh service. Oke. Ganti minyak baru, pump gas baru. Dan ada juga kawan yang ada budget, dia terus ambil begini. Boleh juga, sebab nanti kita akan sebut juga dari segi harga kira-kira dia. Kalau kamu ada budget untuk main barang begini, why not? Sebab ini pun monotube juga, dia sebenarnya benda yang sama. Cuma dia ada extra feature yang lain lagi lah. Contohnya di sini. Wih, berat juga ini. Dia punya body shift ini. Kau boleh kontrol ketinggian dari dia punya preload spring ini. Tapi kita tidak mau juga terlampau preload nanti ganggu comfort, terlampau keras. So kita adjust daripada dia punya body shift ini. Oke. Di sini dia ada dia punya adjuster.
damping dan bukan soft hard, sorry, soft hard. 16 step. Saya rasa dia sama juga macam begini, makin kecil nombor, makin lembut, makin besar nombor, makin keras. So, kau boleh setting lah. Secara asas dia overall ini sebenarnya cukup puas hati sudah. Tapi kalau ada kawan yang dia mau lagi detail, dia boleh ambil yang inilah. Oke. Dan dia memang datang dengan dia punya coil spring sekali. Berat juga.